Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, para petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, eh, kita memang harus berbangga ya kepada pemerintahan sekarang, bahwa pemerintahan sekarang betul-betul banyak memihak kepada rakyat kecil, walaupun di lapangannya itu masih banyak kendala, dan itu harus kita maklumi lah, bahwa sebuah pemerintahan atau sebuah program itu tidak akan langsung sempurna seperti apa yang kita harapkan. Pasti akan banyak kendalanya, akan banyak rintangannya, akan banyak yang menentang. Tapi mudah-mudahan dengan kegigihan pemerintah sekarang, Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya adalah program swasembada pangan. Kita tidak bisa pungkir dan tidak bisa meringankan bahwa swasembada pangan saat ini sudah sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, sempurna itu tidak bisa dicapai dengan segampang apa yang kita omongkan. Jadi swasembada pangan yang sudah dicapai oleh pemerintah ini sudah sangat luar biasa. Saya sudah sangat apresiasi betul kepada pemerintah dengan segala cara, dengan dukungannya, sehingga saat ini Indonesia bisa dikatakan sudah swasembada pangan. Tapi Pak Mentan, perlu kita ketahui ya, bahwa swasembada pangan yang kita maksud atau yang akan saya sampaikan bukan swasembada pangan saat di mana kita itu akan memenuhi kebutuhan masyarakat atau rakyat Indonesia hanya pada saat ini aja. Itu bukan. Tapi swasembada pangan yang kita harapkan adalah swasembada pangan yang betul-betul swasembada, di mana Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyat Indonesia itu dengan jangka yang panjang atau selamanya. Kalau masih seperti sekarang, saya itu kok tidak yakin bahwa Indonesia itu akan swasembada pangan dengan jangka panjang. Karena apa? Eksekusinya masih di bawah standar kalau menurut saya. Jadi eksekusi untuk swasembada pangan bukan seperti sekarang ya. Eksekusi yang sekarang terjadi itu masih jauh. Tapi tidak apalah. Ini sudah beberapa hal eksekusi sudah termasuk bagus, walaupun belum sempurna seperti saya katakan tadi. Tapi eksekusi ini sudah bagus untuk langkah awal. Tapi untuk berikutnya, eksekusi yang kita harapkan adalah eksekusi yang betul-betul dilakukan oleh pemerintah, dan itu mendukung semua hasil pertanian petani. Kemudian pemerintah itu sanggup menyerap apa yang menjadi hasil pertanian dari rakyat Indonesia. Kemudian pengelolaannya yang kemudian juga harus kita perhatikan, bahwa pengelolaan yang terjadi sekarang itu masih jauh dari harapan kita. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa eksekusi pertanian kita itu masih belum sempurna, dan kita maklum karena untuk sempurna itu perlu waktu lama dan tidak segampang yang apa kita bicarakan. Oke saudaraku, dari langkah-langkah yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Mentan itu sudah sangat luar biasa sekali. Dari support pupuknya, dari support Elsintanya, dari back dari TNI Polri, kemudian dari kejaksaan, sehingga betul-betul bisa memantau apa yang sudah disalurkan oleh pemerintah untuk rakyat. Tapi kalau masih seperti sekarang, seperti yang kita lihat, dan mungkin Pak Mentan dengar ya, bahwa eksekusi di lapangan itu masih banyak dilakukan oleh tengkulak-tengkulak. Nah, ini yang maksud saya tadi, yang
akan saya sampaikan bahwa eksekusi pertanian kita itu tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta, tapi harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Karena apa? Kalau dia dilakukan oleh pihak swasta, saya tidak yakin petani itu akan merasakan nikmat atau harga yang disampaikan oleh pemerintah. Saya sangat tidak yakin. Kemungkinan besar sekali bahwa yang diberikan oleh tengkulak itu pasti akan di bawah harga pemerintah. Itu hal yang wajar karena tengkulak sendiri mau mendapatkan untung. Itu hal yang wajar saja. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan tengkulak karena pemerintah sendiri tidak bisa menyerap hasil pertanian yang ada di petani pada saat ini. Oleh karena itulah maka saya mengharapkan ke Pak Mentan ya, kalau bisa eksekusi pertanian itu lebih dibagusin lagi, itu tidak ada cara lain Pak. Kita harus mencontoh negara yang sudah ada, bahwa negara yang betul-betul swasembada pangan itu memang untuk penampungan pangannya memang harus modern Pak. Tidak bisa seperti sekarang. Kita hanya mengandalkan bulog cuma terima barang, tidak bisa terima gabah, itu pun tidak maksimal. Kalau umpamanya pembicaraan saya ini salah Pak, bisa Pak diturun ke lapangan siapa yang mau diperintahkan oleh Pak Mentan supaya bisa turun ke lapangan. Sehingga harga di lapangan itu betul-betul tahu dan fix. Nah itu Pak, jadi eksekusi pertanian itu Pak, itu memang harus menyediakan tempat yang sesuai. Kita tidak perlu bermimpi bahwa di seluruh Indonesia itu akan membuat suatu penampungan atau penerimaan gabah hasil pertanian itu serentak. Tidak Pak. Tapi kita memang perlu membuat satu program yang mungkin menjadi pilot proyek sehingga nantinya apabila dia bagus itu bisa menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain. Nah itu yang saya maksud Pak, bahwa penampungan itu tidak perlu dilakukan oleh semua provinsi, tapi lakukanlah di salah satu provinsi aja. Contohnya di Lampung ya Pak ya. Jadi di Lampung ini terkenal sebagai uh, uh, lumbung pangan, terutama untuk Lampung dan sekitarnya. Nah, coba Pak kita buat di Lampung itu yang penampungannya itu modern Pak. Baik dari gudangnya, kemudian dari penggilingannya, kemudian dari pengeringannya, itu banyak manfaatnya Pak. Berapa ribu nanti tenaga kerja yang bisa kita serap. Kalau satu tenaga kerja itu dia mempunyai anak istri 2-3 orang, sudah berapa ribu lagi yang bisa dihidupin dari kehidupan bekerja sebagai buruh di penampungan padi itu Pak. Ini sangat luar biasa. Jadi ini bukan main-main Pak. Kita itu melihat contoh yang sudah ada bahwa untuk menjadi swasembada pangan, kita itu memang harus mempersiapkan diri dari sejak dini. Dan kita tidak perlu malu untuk belajar dari negara lain yang memang sudah lebih dulu mereka swasembada Pak. Kita tidak perlu malu. Yang saya sampaikan juga, saya itu melihat contoh-contoh dari negara lain yang mereka memang sudah swasembada pangan, bahwa swasembada pangan itu bukan cuma dari titik 0 sampai titik 5 saja Pak. Untuk mencapai 10, 6 ke 10 itu memang harus dibuat. Ya salah satunya itu Pak, pembeliannya memang harus bagus, kemudian penampungannya, penggilingannya, pengeringannya, itu memang harus maksimal Pak. Baru Pak Indonesia akan betul-betul menjadi negara swasembada pangan. Negara yang tidak takut dengan kita bukan menentang kemauan Tuhan ya, tapi kita sudah mempunyai niat, mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bahwa kita itu sudah swasembada pangan, mungkin bisa 3-4 kali musim pangan kita siap dengan kondisi cuaca yang panas, kemudian
ekstrim atau El Nino, kita memang sudah ada stok. Nah itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Eksekusi pertanian itu Pak, jadi bukan hal yang mudah Pak. Memang perlu biaya, tapi kalau dihitung dengan operasional berikutnya, itu masih belum apa-apa. Dan perlu diketahui Pak, dengan swasembada pangan, kita itu masih bisa melangkah ke yang lain. Kita bisa merambah ke kerjaan yang mungkin bisa menjadi Indonesia lebih kuat lagi. Oke Pak, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian untuk Pak Mentan, sehingga bisa membuat sebuah pilot proyek di mana penampungan padi itu memang harus maksimal dan modern. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.